Kembali lagi bersama kami di podcast Cedik Geni di edisi yang ke-85. Tentunya masih bersama saya Rina Prameswari dan rekan saya Denny Sumirat di sini. Dan yang di sana ada Ciro Lawi. Tentunya di podcast Cedik Geni. Dimas, Diajeng, dan Netralis, di episode yang spesial ini, di hari yang spesial ini, tentu kami lagi-lagi menghadirkan sosok narasumber yang sangat fenomenal, yang sangat inspiratif sekali dan memotivasi buat para pemuda untuk selalu berekspresi, selalu menumbuhkan jiwa kreativitas baik di bidang olahraga dan juga profesi nih. Oh, profesi juga. Iya. Sebab yang diangkat juga berat. Nah, betul. Sama juga dengan pemuda sekarang. Berat. Generasi Z ya. Apalagi kaum galawers ya. Enggak. Siapakah beliau? Nah, siapakah beliau? Beliau adalah Bapak Budi Handoyo sebagai Ketua Papsi Tuban, Perkumpulan Angkat Besi Seluruh Indonesia di Kota Tuban. Waduh. Dan kemarin habis prestasi. Nah, sangat banyak sekali, memborong bahkan. Kita ulas, kita kulik nanti. Nah, kita ulas, kita ulik, pokoknya selengkapnya hanya ada di podcast Cedik Geni ini. Namun sebelumnya Kita sapa dulu dong. Oh iya. Iya. Sapa-sapa dulu. Selamat malam Pak Budi. Selamat malam Mbak Rina dan rekan-rekan semua. Iya. Sehat. Alhamdulillah sehat selalu. Semangat. Luar biasa. Iya. Selalu Akhir semangat. tahun atau kemarin Januari ya yang apa? Ya. Prestasi Mendapatkan bulan banyak Desember. prestasi. bulan Oh, Desember pas akhir tahun ya. Ya, Nah, Tutup tahun yang bahagia. Bahagia. 21 ditutup dengan sejumlah prestasi yang sangat Membanggakan. membanggakan. Tapi sebelum ke situ kan jangan langsung. Ada yang harus dilewati dulu. Betul. Betul sekali. Nah, Gimana? saya jelaskan dulu ya. Iya. Pak Budi, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, Iya. ada sesi yang harus dilalui nih Pak. Oh iya, Iya. betul. Namanya sesi Pantik Api. Pantik api. Iya. Nah, di sesi ini ada 10 pertanyaan, Pak, Iya, iya. dengan 2 pilihan kata yang harus dipilih salah satu dan dijawab secara cepat oleh Pak Budi. Boleh. Bagaimana, ya. sudah siap, Bapak? Siap ya? Oke. Pertanyaannya ada pada saya. Iya, moga-moga oke. Iya. Iya. Lilih atau luluh? Lilih, Masa atau usia? masa, Dharma atau bakti? dharma, Nah ini, budi atau pekerti? budi, Tinjauan atau wacan? tinjauan, Didik atau latih? didik, Tegur atau sapa? sapa, Rencana atau strategi? strategi, Tim atau skill? tim, Berat atau beban? beban. Wah. Tadi pertanyaannya kan kenapa Budi apa pekerti ya? Jelas Budi. Nama saya Budi. Wah ini gimana ini ada budi sama pekerti ya? Iya. Masa namanya? Ganti pekerti namanya. Ya iya. Ya, Pak Budi. monggo diawali. Ya, Cek. gimana? Pak Budi ini kan sebagai Ketua Umum Papsi Tuban. Betul sekali. Di samping itu Pak Budi, profesinya sekarang sebagai apa nih Pak? Profesinya sekarang atau yang berlalu? Yang berlalu Bu, Yang nggak apa-apa. berlalu, Perjalanan boleh. karirnya sebelum Cerita sedikit lah. Perjalanan Iya. karir boleh. Kalau boleh Mbak Arina dan rekan-rekan semua, kalau boleh sebelum saya menyampaikan perjalanan karir saya Ya. ataupun itu kalau boleh saya akan menyapa terlebih dahulu kepada Monggo. rekan-rekan semuanya, para Dimas dan Diajeng dan para netralis yang ada di seluruh Nusantara mana itu dimanapun Anda berada. Semoga rekan-rekan semuanya sukses selalu, Amin. sehat selalu, Amin. penuh dengan keberkahan, rahayu. Amin. Monggo. Kita oke. kok kayaknya. Wis. Baik rekan-rekan semua, para Diajeng, Dimas dan netralisir dimanapun Anda berada, ini sekilas perjalanan saya sebelum
saya menekuni di bidang olahraga ini, perjalanan saya memang sebenarnya saya sudah mulai SMP Mbak Rina. SMP. Iya, saya tuh dulu sudah menekuni bidang olahraga khususnya di bidang angkat besi. Nah, SMP sudah tahun 1980 mungkin Mbak Rina belum ada. Saya aja belum lahir kok. Nah itu Iya, tahu. tahun 1980 saya sudah juara nasional. Juara nasional. Iya di Jakarta sana. Betul. Jakarta. Dan waktu itu untuk berat badan berapa? Berat badan saya waktu itu 56 kg, masih kurus kecil. Iya. itu berapa kilogram yang diangkat itu, Pak? Apa? Waktu itu saya snatchnya, jenis snatchnya itu 92, kemudian clean and jerknya sekitar 120-an waktu itu. Nah, itu Ya. apa aja itu clean edge itu apa ya? Nah, ini ada beberapa jenis memang. Sebelum saya akan memberikan atau penjelasan tentang itu berapa jenis dan sebagainya, sebelum saya menekuni bidang ini juga perjalanan saya itu, saya dulu juga seorang anggota polisi, anggota Polres Tuban. Ya. Ya. Terakhir di Polres Tuban. Pak. Terakhir di Polres Tuban. Kebetulan Mas Hiro ini teman saya karena beliau ini juga seorang netizen wartawan yang sangat handal. Terima kasih. Ini di sana juga ada itu Mas Pipit itu, seorang drummer dan ketua PWI dia. Ex juga Pak, sekarang sudah purna. Sudah purna wirawan. Sudah lengser. Jadi presenter. Rin karena aku, ayo mundur sih. Kayaknya kita bukan kelas. Ayo kelas gitu. Kelas aduh. Iya. Itu aja. terus terakhir saya dinas di Polres Tuban itu sebagai Kasubag Humas Polres Tuban. Oleh karena itu saya selalu komunikasi silaturahim bekerja sama dengan rekan-rekan para wartawan, para awak media dan sebagainya, kita selalu kompak dan bekerja sama di sana. Pantes tadi kok jawabannya itu sapa. Iya, Bukan sapa. tegur. Iya. Kalau banyak yang ditegur dari sapa nanti Nah, saya baru tahu ini. Berapa tahun mengabdi itu, Pak? Mengabdi ya mulai tahun 86 saya jadi anggota polisi. Ya 85 masuk, 86 sudah dinas di Kepolisian Polres Tuban sampai tahun kemarin kemudian saya purna. Berarti setelah jadi juara nasional baru jadi Betul sekali. Saya terus terang saja jadi polisi itu karena prestasi. wow, Ya. keren. Keren ya? Makanya berprestasi, guys. Prestasi. Iya. harus berprestasi. Iya, itu tidak menutup kemungkinan jadi sesuatu kalau memang punya prestasi. Betul. Pokoknya di situ ada niat, bakat, kesempatan itu harus kita lalui. Memang sebenarnya itu ada empat yang harus kita pahami, Mas Mbak Rina. Itu yang pertama itu tentang yang intinya itu adalah walaupun itu bidang apa saja, ya, itu yang pertama itu adalah knowledge, pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah skill. Ya, skill. Bukan skill loh, Ya, bukan itu skill. Skill. Kita bilang sesuai bidang masing-masing. Ya, kemudian attitudes. Attitude itu adalah perilaku kita kesehariannya, kita bagaimana tindak lanjut kita diperdalam lagi menjadi value, nilai. Nah, nilai daripada perilaku kita, sehingga karena memang disoroti oleh seluruh masyarakat di lingkungan kita masing-masing. Itu. Pantes ini juga tadi kok milihnya juga skill Ya, itu. Pas kabeh, pas. Betul. Nah, Iya, gimana? ketika masuk di Polres Tuban, kemudian menjadi Kasubag Humas itu, Iya. terus dengan angkat besinya di Tuban itu gimana, Pak? Nah, itu. Ceritanya. Ceritanya seperti Ceritanya itu demikian. Jadi saya mohon izin, ini memang termasuk babat alas. Babat alas itu dari tidak ada menjadi ada, sehingga menjadikan ini sebuah my life my story, atau kita membuat sejarah di Tuban. Ya, dari ada tidak menjadi, dari tidak ada menjadi ada. Itu karena demikian, ketika itu saya masih jadi KBO Binmas Polres Tuban waktu itu, jadi sahabat saya. Kemudian saya bertemu dengan seseorang teman, kebetulan beliau juga di pendidikan, dan kemudian saya kenal dengan bertemu dengan Pak Mirza atau Pak Aming, ketua KONI. Itu sangat mendukung sekali, itu luar biasa. Tahun berapa itu? Nah, itu tahun 2018. 2018. Sebelum itu, ya, jadi awal tahun 2008 kemudian saya punya suatu inspirasi karena memang di Tuban itu belum ada, sehingga saya ingin mendirikan PAPSI
angkat besi di Kabupaten Tuban, khususnya tepatnya tanggal 3 Maret tahun 1983. Bentar lagi ulang tahun berarti ini. 3 3 3 Maret tahun 2018 ya, 2018. Oke, besok ini ya, sebentar lagi ya. Ulang tahun yang keberapa berarti? 4 tahun ya. Itu. Nah, di dalam perjalanannya selama dimulainya ada pelatihan 2018 itu setiap tahun kita melaksanakan atau mengikuti event-event, baik itu event yang tingkat provinsi ya, Surprov, kemudian ada yang international weightlifting di Semarang, kemudian internasional, kemudian atlet-atlet kita itu juga ada yang ikut Popnas, kemudian Kejurnas dan lain sebagainya. Dan ini yang membuat nanti saya akan memberikan juga motivasi kepada rekan-rekan itu ada atlet saya itu namanya Sofyan Asuri, itu atlet angkat besi juga masuk Polri. Nah, itu zero karena prestasinya. Prestasi juga. Kapan itu? Untuk itu tahun yang lalu sudah masuk berarti. Sudah Berarti generasi penerusnya Pak Budi. Ya, insya Allah demikian itu. Mantap sekali ya. Nah, Tapi ini ya Mas, jadi semua keberhasilan ini itu memang tidak lepas atau tidak luput daripada semua sistem daripada silaturahim kita, sistem kita dengan KONI itu memang namanya sinergitas kita itu sangat baik sekali, dan sistem pembinaan KONI itu memang luar biasa terhadap semua cabur, tentunya bukan hanya di PABSI saja, semua cabur. Ya, itu memang mantap sekali, dan itu terbukti tahun 2019 kemarin itu ketika Porprov itu Pak Ketua KONI Pak Mirza itu mentargetkan masuk 10 besar itu bisa masuk. Nah, itu bisa memang masuk. Betul, memang karena itu sinergitas dan pembinaannya itu mekanismenya memang luar biasa itu. Betul itu, Jek. Jadi tidak hanya PABSI saja yang diberikan suatu dukungan secara maksimal, tapi semua cabur. Betul. 2018 kemudian berprestasi. Langsung berprestasi. Ambil bibitnya bagaimana itu? Itu ambil bibitnya itu kita selalu koordinasi dengan rekan saya. Kebetulan waktu itu ada yang selain asisten saya itu juga guru olahraga, kemudian Satuan Pelaksana. Dari KONI itu juga guru dari SMP Negeri 2. Nah, itu juga kita kerjasama dengan guru olahraga bagaimana siswanya itu kita bisa kita mengais daripada siswa itu supaya tertarik. Bagaimana caranya tertarik ya, kita menunjukkan bagaimana prestasi kita, terus kemudian ke depan arahnya itu bagaimana. Nah, itu kita memberikan arahan-arahan yang sedemikian rupa sehingga mereka itu tertarik dan mau. Nah, kalau angkat besi itu kan waduh wes. Kan menurut orang awam itu kan gimana? Oke bahaya kan. Nah ini embuh mengko otot embuh mengko mules. Betul sekali Pak, itu memang betul. Ada anggapan ada beberapa anggapan ya, mungkin kita harus meluruskan paradigma ataupun pola-pola pikir seperti itu, bahwa latihan angkat besi itu garai pendek itu tidak sebenarnya. Kemudian motor rusak. Nah, itu sebenarnya tidak juga itu. Itu susah itu. Tapi tidak sebenarnya. Jadi kita selalu, karena di dalam berolahraga kita harus, khususnya pelatih Mas, karena saya selaku ketua umum juga merangkap pelatih, itu kita harus memiliki suatu pemahaman yang disebut sport science. Pengetahuan tentang keolahragaan. Bagaimana sport science itu kita terapkan, bagaimana kita sistem pembinaan kita, mulai dari perencanaannya, pengorganisasiannya, membuat program pelatihan secara tepat sasaran sesuai dengan usia atlet kita. Nah, itu kemudian kita memberikan suatu evaluasi, bagaimana setelah evaluasi kita laksanakan semacam tes prestasi ya. Tes prestasi itu kita membuat suatu tes prestasi per suatu semester. Itu kita tes, kemudian hasilnya bagaimana kita evaluasi. Dengan demikian artinya ada raportnya. Itu. Dan kalau pelatihnya sendiri itu ada berapa tuh Pak? Apa? Untuk
untuk pelatihnya untuk saat ini dulu ada 2 dengan rekan saya itu Pak Teguh yang sekarang di Guru Olahraga di SMP Negeri 2, tetapi karena sesuatu hal akhirnya dia mendirikan di SPOBS SMP Negeri 2. SPOBS itu Sentra Pembinaan Olahraga Berbasis Sekolah. Nah dari situ kita akan mengadakan penjaringan. Gitu. Nah, lebih fokus jadinya. Iya, penjaringan itu. Jadi anak-anak dari sekolah itu karena ada sentra pembinaan olahraga berbasis sekolah, jadi itu difokuskan. Di situ ada beberapa macam olahraga, salah satu diantaranya adalah cabur angkat besi. Sampai olahraganya angkat gelas tuh. Jadi latihannya di SMP 2. Ada di SMP 2, ada di KONI. Di KONI itu ada beberapa orang, kemudian di SPOBS itu juga ada beberapa atlet. Nah, totalnya berapa ya? Sekitar saat ini sekitar 24. 24 orang. Iya, 24 orang. Dengan usia? Yang cewek ya, usia kalau ada yang SMP kelas 7, SMP ada yang SMP kelas berapa itu ya, kelas 3 itu ya, kelas 10 ya, 10 kelas 1 juga ada. Nah, itu ada, kemudian SMA juga ada, kemudian yang ada di universitas juga ada 2 orang di Uniro maupun di Unesa itu ada 2 orang. Berarti yang termuda itu tadi SMP tadi. SMP ya. Oleh karena itu tadi saya sampaikan bagaimana kita harus memahami seorang pelatih khususnya itu harus memahami yang disebut dengan sport science tadi itu. Nah, kalau anak usia SMP bagaimana latihan untuk angkat besi itu apa dia antum berat ya, tidak. Mungkin tidak, harus disesuaikan dengan mungkin karakteristik daripada ototnya, tulangnya, usianya. Itu kita harus sesuaikan dengan sistem program latihannya, itu harus tepat sasaran tadi. Kalau nutrisinya, iya betul. Jenis angkatan itu loh, apa namanya, ukurannya berapa kilogram itu pribon. Nah ini ada di angkat besi atau di PAPSI, Perkumpulan Angkat Besi Seluruh Indonesia, itu di angkat besi itu ada 2 jenis angkatan yang dipertandingkan. Yang pertama itu adalah namanya jenis angkatan snatch. Snatch itu dari bawah langsung ke atas, itu jongkok baru berdiri, itu snatch ya. Kemudian angkatan yang berikutnya adalah clean and jerk ya. Clean and jerk itu ditarik langsung jongkok dengan posisi seperti ini, kemudian berdiri baru diangkat dijek ya, dengan kekuatan sebentar dulu di sini. Ditahan di sekitar posisi berdiri, baru dengan sepenuh tenaga maksimal baru sampai di atas. Itu namanya clean and jerk. Dan ketika di atas itu ditahan berapa menit itu? Nah itu tergantung daripada Dewan Juri sudah menentukan bisa diturunkan atau tidak, atau tergantung dari stabilitas si atlet itu memegang barbel besi tadi itu. Kalau posisi masih goyang ke sana kemari ya masih Dewan Juri masih belum membuktikan. Ketika sudah tenang itu baru diberikan. Oke, baik. Ya. Menarik. Iya. Sudah dapat kode. Iya. Ada yang mau lewat. Sebentar ya Pak Budi. Akan ada yang mau lewat. Ya. Nah, Dimas Diajeng dan Netralis, di podcast Cerdik Geni ini tentu ada beberapa program. Di antaranya ada program Breaking News. Ada Netra Channel. Ada podcast Cerdik Geni. Begandring, Kuliner Desa, Netra Misteri, Netra Sport News, Netra Data, dan Omah Tuban. Nah, Dimas Diajeng di podcast Cerdik Geni ini tentu ada sponsorship yang sangat mendukung kita. Di antaranya ada Tuban Agung Makmur Group. Nah, ini menerima jasa konstruksi, renovasi rumah, perkantoran, gedung, dan lain sebagainya. Desain interior dan juga eksterior rumah, bergerak di bidang perumahan. Terus kemudian ada SSCI, Solaris Survey Center Indonesia. Nah, ini menyediakan jasa survei ekonomi, politik, kebudayaan, pendidikan, dan juga survei-survei lainnya. Kemudian ada Tanah Zawi Tuban Agro Edu Wisata Park. Nah, untuk lokasinya berada di Desa Beringin, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. Nah, di sana ada berbagai macam wahana. Namun saat ini lagi proses renovasi dan pembangunan besar-besaran guna untuk meningkatkan pelayanan
bagi customer atau pengunjung yang akan berkunjung di Tanazawi. Akan buka pada bulan April ya kalau tidak salah bulan April. Nah selanjutnya yaitu air minum Suli 5. Nah ini air minum menyegarkan dan menyehatkan Suli 5 ini. 5 Suli. Tersedia kemasan galon 19 liter. Ya. Terus botol 300 ml, 600 ml, 1500 ml dan juga 240 mili. Nah, untuk jargonnya seperti ini. Mulailah perjalananmu dengan kami atau Suli 5 ini. Airnya sangat menyegarkan sekali. Jadi pokoknya recommended banget ya untuk. Saya kemana-mana bawa ini kok. Iya, Suli 5. Botolnya. TDS-nya kosong. TDS-nya kosong. Iya. Jadi oksigennya banyak sekali. Mineral full. Dan juga Dimas Diajeng yang butuh nongki-nongki nih. Nah ini para pemuda khususnya sekarang diminum. Monggo Pak, Nah, hari Valentine Days. Pas ini cocok. Dari mana ini? Cocok. Kasta Kopi _ Tuban. Nah ini lokasinya di SDN Sidoarjo 3. Ya belakang. Ngeri sana ya. Tempatnya nongkrong enak gitu. Buat debat, buat diskusi, buat pura-pura. Buat kongko juga ada live musik. Buat kongko ini. Mantap ini di Mas Diajeng. Live musik juga. Rasanya kopi banget. Nah iya. Ini rasanya sudah banget. Ya. Itu yang sudah lewat? Oh masih ada? Belum. Oh masih ada. Setelah minum berarti ada. Jangan iklannya cuma benar. Ya. Nah, begini Mas Diajeng yang membutuhkan rumah. Pertanyaan ini ada perumahan Gria Asri Bogoran. Nah, untuk lokasinya berada di Jalan Bogoran 1, RT 6 RW 18, Penambangan Semanding, Tuban. Nah, ini menyediakan rumah dengan tipe 45, luas tanah 70 meter persegi. Ya. Nah, untuk spesifikasinya seperti apa? Nah, ini tersedia 2 kamar tidur, pondasi umpak plus setros, dinding batu putih, air PDAM, untuk listriknya 1300 volt ampere, jalannya sudah berpaving dan keramiknya granit loh. Untuk legalitasnya sudah sertifikat hak milik, jadi kepemilikan sendiri dong tentunya. Nah, untuk harganya berapa sih Mbak Rin? Nah, harganya ini cuma 207 juta saja. Zaman sekarang 207 juta saja sudah dapat rumah dan juga tanahnya loh. Betul. Sangat terjangkau sekali. Terjangkau duit tapi ya. Nah, untuk pembayarannya seperti apa? Pembayarannya bisa 3 tipe nih. Ada cash, ada in-house dan juga kredit bank. Nah, setelah tahu informasi tadi, langsung kemana? Menghubungi kontak person yang tersedia dong tentunya. Nah, di 0812 3299 3189 atas nama Pak Yudi dan 0823 3307 1672 ini atas nama Mas Wildan. Atau Dimas Diajeng bisa langsung berkunjung di studionya Cedek Geni, berada di Jalan Panglima Sudirman nomor 10, Desa Sukolilo, Kelurahan Sukolilo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Bagi Dimas Diajeng ataupun siapapun yang mau beriklan di Cedek Geni, sangat mau berkunjung juga boleh. Boleh. Jadi seperti itu Dimas. Iya, mau kenal Om Denny juga boleh. Atau kenal sama Mbak Rina juga boleh banget. Atau kita masuk ke narasumber. Ke narasumber lain. Iya. Clean snatch. Tadi. Nah, itu berarti setiap semua istilahnya apa? Umur tadi, usia itu juga melakukan itu. Iya. Dengan ukuran apa namanya berat berbeda-beda. Berbeda-beda sesuai kelas masing-masing. Sesuai kelas masing-masing. Baik itu cowok maupun cewek. Kalau ceweknya ada berapa Pak? Ceweknya ada 8. 8. Ya, 8. Ada banyak dong. 8. Oke. Termasuk lumayan banyak. Iya, seneng ya. Nah, Pak Budi. Iya, betul. Ini macam-macam dibanting. Iya, kalau cewek misalnya ya, angkat besi kan. Itu kira-kira ada tekniknya nggak? Biasanya kan cewek itu tergolong lemah katanya. Ayo, enggak keliru. Cewek paling kuat loh. Wah, paling kuat. Kalau Mbak Rina ya kuat itu matisin Kuat sana nih.
Ada tekniknya nggak Pak? Jelas Angkat ada, besi, jelas apa ada. aja Pak? Itu pasti. Memang teknik itu juga sangat penting. Oleh karena itu di dalam pembuatan program latihan itu kan ada yang namanya itu ada tekniknya juga ada, kemudian ada latihan setelah itu meningkat dengan bebannya itu juga ada. Jadi kita teknik pun itu harus disesuaikan dengan usia, apakah itu atlet pemula atau sudah junior atau remaja atau senior. Kan itu berbeda-beda. Jadi itu pun programnya juga harus berbeda, tidak disamakan. Ya. Gitu. Sehingga teknik itu kita bisa mampu kita masukkan kepada si atlet sehingga si atlet bisa menerima sesuai dengan kondisi badannya, fisiknya sesuai dengan fisiknya. Nah, boleh cerita kemarin bisa menang itu pripun? Nah, itu dia. Ini prestasi-prestasi selama ini loh. Nah, jadi perjalanan mungkin perlu saya informasikan kepada rekan-rekan semua, Dimas Diajeng dan para netralis yang ada di seluruh di mana saja Anda berada. Malaysia aja melihat seluruh Malaysia melihat, Korea Selatan juga. Ini teman saya juga ada yang dari Afrika Selatan, Mr. Pandu melihat tadi. Iya, selamat malam. Mr. Pandu. Wah, pening kono jam piro ra dok. Paling saya subuh. Kemudian yang perjalanannya ketika kita tadi saya katakan babat alas tadi itu tahun 2018 tanggal 3 Maret, kemudian selang beberapa waktu perjalanannya dalam tahun 2018 itu kita mengikuti Kejurprov di Malang waktu itu. Di Malang Kejurprov itu kita sebagai uji kompetensi saja. Jadi kita karena Tuban belum pernah ada sehingga saya waktu itu belum mentarget berapa medali yang harus diraih. Tetapi kenyataannya begitu kita masuk ke Jurprov ternyata kita pulang mampu membawa waktu itu 8 medali. Dari berapa orang yang diikut sertakan? Yang diikut sertakan waktu itu tahun 2018 sekitar 10 atlet. Berarti 80% dapat. Nah, ini perlu kami sampaikan juga bahwa setiap perjalanan mulai 2018 setiap perjalanan event, setiap pertandingan event kita alhamdulillah pulang pasti membawa medali. Itu berkat daripada support daripada semuanya yang pasti semuanya memberikan support kepada kita. Itu yang terakhir tahun 2021 kemarin Desember tanggal 7 sampai tanggal 9 Desember itu kita mengikuti Kejurprov sebagai ajang pra Porprov tahun 2022 nanti di situ Bondo. Ya, itu sekitar bulan Juli nanti. Itu kita mampu meraih dengan saya mengirim waktu itu 15 atlet, baik itu pemula maupun junior kita ikutkan semua itu mampu meraih 20 medali. Luar biasa. Dengan rincian itu 9 medali emas, 5 perak, 6 perunggu. Itu. Prinsip yang dipakai apa sebenarnya? Prinsip yang dipakai itu sebenarnya demikian, Pak. Jadi saya selalu menekankan kepada atlet-atlet saya, kalian harus berbakti kepada tanah kelahiranmu. Di mana kamu dilahirkan, kalian harus berbakti. Dengan demikian kalian bisa mensupport seperti itu bahwa saya bertanding harus pulang membawa nama baik tanah kelahiran. Kalau rekan-rekan atau adik-adik itu atlet lahir di Tuban harus membawa nama baik Kabupaten Tuban itu. Kemarin bisa menang segitu banyaknya itu ada olahraga khusus apa waktu khusus untuk olahraganya digenjot gitu apa gimana Pak? Kita mempunyai program. Iya, kita mempunyai program. Tadi itu saya katakan kita harus mempunyai suatu program pelatihannya itu. Program pelatihannya, kemudian ada evaluasi setiap 8 minggu sekali kita adakan evaluasi dengan kita bisa melihat kemampuan peningkatannya. Itu. Dengan demikian karena kita bisa mampu meraih 9 emas, 5 perak, 6 perunggu, waktu itu kita dinobatkan Kabupaten Papsi Tuban itu dinobatkan sebagai juara umum. Wah. 2018 dengan prinsip-prinsip seperti tadi. Prinsip-prinsip seperti itu. Betul. Cuma hanya saja ini saya mau tanya. Katanya kok mau ke Jogja itu yang ngabdi ke keraton itu pripun? Wah, itu hanya perjalanan
setelah pensiun saja itu. Ya, itu. Tapi masih itu ya? Kegiatannya lah. Pak Budi ini multi talenta kok. Bisa sebarang kalir, bisa semuanya. MC bisa, dalang bisa. Lah, apakah anak didik itu juga wus dari Jogja? Tidak, saya rasa karena memang dia punya skill. Memang dia pelatihan, karena latihan sesuai program, kemudian disupport dengan berbagai macam mungkin ketika mau bertanding suplemen dan sebagainya kita berikan. Jadi memang kalau seperti itu saya rasa ya bisa dikatakan bisa iya bisa tidak. Tapi yang terpenting adalah latihan. Tanpa latihan nonsen. Oke, betul sekali. Tanpa latihan nonsen itu nggak akan ada kesempatan itu yang bisa didapatkan itu. Kalau di tempat pelatihan sendiri, alat-alatnya pribun, Pak? Apakah sudah lengkap atau masih ada? Insya Allah memadai. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Oke, itu didapatkan dari mana itu? Dari support KONI. Oh, dari support KONI. Dari KONI. Ya. Jadi atlet ini latihannya di mana, Pak? Di KONI dan di SPUBS. SPUBS itu di SMP Negeri 2. SMP Negeri 2. Itu 1 minggu latihan berapa kali? Sampai saat ini karena kita mempersiapkan Porprov nanti bulan Juli di situ Bondo itu 1 minggu itu yang latihan beban itu 4 kali, 4 kali 1 minggu, kemudian latihan tambahan itu di lain latihan beban. Di lain latihan beban. Ya. Jadi di mana saya tekankan di mana rekan-rekan ada kesempatan latihan mandiri. Nah, seperti apa itu latihan? Latihan mandiri itu hanya tambahan seperti ya latihan-latihan fisik seperti jumps, lompat itu, kemudian ada semacam push up, kemudian lari sprint, kemudian ya yang ringan-ringan. Maksudnya yang ringan-ringan untuk. Berarti nggak cuma melulu angkat-angkat. Jadi untuk menambah otot-otot itu supaya bisa tertata itu. Oke. Selain yang ada mandiri seperti itu tadi, berarti ada latihan satunya lagi nopo nih, Pak? Yang latihan secara rutin. Secara rutin itu. Secara rutin. Kalau mau bergabung itu, Pak, menurut jenengan itu pripun caranya? Bisa nggak bergabung? Silakan saja. Langsung datang. Langsung datang ke sana dan kita terus terang aja latihan itu tidak dipungut biaya, tidak sama sekali. Yang pasti. Tidak malah dikasih suplemen. Nah itu jadi dan saat ini sampai detik ini itu prestasi dari adik-adik yang punya piagam atau sertifikat angkat besi itu yang pernah ikuti diterima di pendidikan itu diberi suatu kemudahan. Jalur prestasi diberi kemudahan. Itu. Ini sudah mau semester kedua ya. Jalur prestasinya diingat-ingat. Betul itu. Jadi kami juga mengucapkan banyak terima kasih sekali kepada Dinas Pendidikan karena dari prestasi itu kita bisa mampu masuk ke sana dengan diberi kemudahan. Baik. Selama ini kesusahannya nomor suka dukanya atau suka dukanya dalam melatih? Suka dukanya itu ya sepertinya ketika pandemi kemarin, Mas. Wah, itu. Ya, ketika pandemi itu bagaimana kita karena ada batasan-batasan sehingga bagaimana kita bisa menyikapi kita dituntut prestasi gitu. Tetapi kita ada pandemi yang memberikan suatu istilahnya itu batasan. Waktu-waktu yang tidak boleh ketemu secara kelompok, kan secara besar. Jadi kita sistem bagi berapa orang gitu dengan program yang sama. Jadi kita tetap konsisten latihannya itu. Itu sukanya dukanya seperti itu. Jadi untuk lain-lain saya rasa semuanya sudah tercover, Mas. Teratasi. Ya, sukanya yang pasti ketika kita juara umum, nah itu kita sangat bangga karena bisa membawa nama baik Kabupaten Tuban. Sukanya lagi atlet-atlet ketika Porprov kemarin yaitu dapat bonus-bonus yang sedemikian rupa. Bonusnya banyak sehingga atlet bisa dimanfaatkan. Nah, itu ya jalur prestasi itu juga mempunyai itu tadi. Itu jalur prestasi ya. Ini ada 2 atlet saya yang mendapatkan beasiswa dari Bu Ratna Juwita itu. Itu udah dua atlet saya prestasi beasiswa pendidikan di universitas. Satu di Indonesia, satu di
mana itu Ronggolawe. Uniro. Satu Surabaya berarti satu. Ronggolawe. Oh, dua-duanya di Ronggolawe. Satu Ronggolawe, satu Ronggolawe di Surabaya. Itu dapat beasiswa. Jadi wah itu sangat luar biasa dan sangat membantu sekali. Mantap. Terima kasih sekali. Mantap sekali. Ada pertanyaan dari Cak Siro? Sudah? Mungkin? Oke. Jang Irina? Berhubung sudah waktunya ya, juga yang namun harus memisahkan. sebelum kita berpisah dari dengan Pak Budi ya, kita ingin motivasi Closing statementnya lah. memberikan closing statement, memberikan motivasi kepada Dimas Diajeng dan Netralis, di mana di sana banyak anak-anak muda. Terima kasih ya, rekan-rekan semuanya, para Diajeng, Dimas, Netralis, di mana saja Anda berada, para kaula muda khususnya, dimanapun Anda berada ketika bergabung dengan kami, kami hanya mengharapkan para generasi muda itu silakan berpacu di bidang khususnya itu kemampuan rekan-rekan sesuai bidangnya dan bertekunlah di dalam melaksanakan kegiatan sesuai bidangnya. Yang olahraga bertekun di dalam olahraganya, kemudian yang di bidang sains dan sebagainya bertekunlah di situ, sehingga ketika bertekun ada suatu pepatah mengatakan yang sing temen bakal tinemu. Nah, itu. Jadi rekan-rekan para kaula muda, isilah dengan kegiatan-kegiatan yang positif, masuklah ke dalam bidang-bidang sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Nah, itu ya sangat gembira sekali. Bakal tinemu. Sing teman ya, tetap rajin. Rajin. Ya, tuh. Tekun, Fokus. Sing apa? Sing temen bakal tinemu. Aku tinemu nek ya sayang. Iya. Rencana bikin lagi satu. Iya. Kaget aku. Ya, oke, Diajeng, silakan. Nah, tidak terasa 30 menit sudah kita menemani Dimas Diajeng dan Netralis. Tentu jangan lupa untuk selalu menyaksikan program podcast Tadi Geni ini setiap hari Senin dan juga Jumat live di Facebook setiap pukul 8 malam. Nah, Dimas Diajeng, kami selaku host pamit undur diri dan sampai jumpa di edisi atau episode selanjutnya. Tetap di podcast Tadi Geni.